Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di live kemarin, gue diberitahu kalau sekarang ada anime crossover baru selain Isekai Quartet, yaitu Kaginado. Nah, setelah nonton episode pertamanya, gue jadi sangat tertarik untuk nge-breakdown dan menjelaskan semua scene serta detail di episode pertamanya. Jadi, buat kalian yang pusing dan bingung karena sama sekali nggak tahu apa-apa tentang anime ini, gue jamin kalian bakal langsung paham setelah nonton video ini. So, langsung aja, mari kita mulai. Di awal episode kita diperlihatkan karakter Hoshino Yumemi dari anime Planetarian. Dia adalah robot yang bertugas untuk memandu para pengunjung yang masuk ke dalam planetarium. Lalu musik yang kalian dengar di scene ini adalah soundtrack dari anime Planetarian yang diberi judul Hoshino Sekai. Kalau di telinga kita orang Indonesia, musik ini terdengar mirip seperti lagu Ibu Pertiwi. Cuma ada penjelasan lebih jauh tentang musik ini, tapi nggak akan gue bahas di sini. Planetariumへようこそ。当館解説員の星野ゆめみと申します。星野ゆめみですか？そう、星野ゆめみ。Oh, 映った。 Nah, di episode 1 Planetarian, dijelaskan kalau pengunjung yang sering datang ke tempat ini adalah anak laki-laki atau perempuan. Makanya di awal episode ini, kita diperlihatkan anak kecil yang masuk ke dalam planetarium. Selain itu, timeline di animenya berada beberapa tahun setelah dunia hancur. Tapi, melihat masih adanya anak kecil yang datang ke tempat ini berarti timeline di Kaginado berada sebelum dunia di Planetarian hancur akibat perang. Nah, untuk semua gambar yang muncul di dalam planetarium, semua itu bukan diambil dari anime, melainkan berasal dari visual novel. Buat yang nggak tahu, semua judul anime yang ada di sini memiliki satu kesamaan, yaitu berasal dari visual novel. Oh iya, alasan kenapa anime ini diberi judul Kaginado karena Kagi adalah bahasa Jepangnya kunci dan bahasa Inggrisnya kunci adalah key. Nah, key adalah nama perusahaan buatan Jun Maeda yang telah menciptakan banyak judul visual novel dan semua judul anime yang muncul di Kaginado adalah buatan mereka. Jadi masih ada kemungkinan kalau karakter dari karya Jun Maeda yang lain seperti Angel Beats dan Charlotte masih bisa ikutan muncul di anime ini. Lanjut ke scene berikutnya, kita diperlihatkan beberapa karakter wanita yang berbicara dengan pria berambut panjang. Lalu tidak lama kemudian mereka malah terbang ke luar angkasa. Nah, mereka semua adalah karakter dari anime Rewrite dan scene ini berada di akhir episode 11 season 2. Kurang lebih scene aslinya sama seperti yang ada di Kaginado tapi dengan sedikit penyesuaian. Buat yang gak tahu, ending Rewrite menceritakan mereka berlima yang memanggil monster dari dalam pohon. Monster itu bisa dibilang sebagai reinkarnasi dari si MC-nya yaitu Kotaro. Monster ini bisa melakukan apa saja tapi kekuatannya sangat bergantung dengan jumlah pengikutnya. Lalu salah satu karakter bertanya, apakah kamu bisa membawa kami pergi ke tempat lain? Dan monster itu menjawab kalau dia bisa membawa mereka pergi dari tata surya. Singkat cerita, scene-nya sama persis seperti yang ada di Kaginado, yaitu monster ini menjentikan jarinya dan mereka pun terbang keluar dari bumi. Nani? Honno hitottobi da yo. Nani? Honno hitottobi da yo. Lalu di bagian akhir episode, salah satu karakter ngomong kalau mereka sudah melewati bulan. Ini karena kalau di animenya, mereka saat itu terbang menuju ke bulan untuk bertemu dengan karakter bernama Kagari. Makanya di akhir episode, kita diperlihatkan Kagari yang lagi nongkrong di bulan. Tapi sepertinya di Kaginado, mereka bukan berhenti di bulan, melainkan ke planet yang menjadi latar tempat Kaginado. Lanjut, scene berikutnya memperlihatkan karakter dari anime Little Buster. Ini adalah scene yang diambil dari episode 11 season 2, yaitu di saat Riki bermain baseball bersama Masato, Kengo, dan Kyosuke untuk terakhir kalinya. Di sini Riki berhasil memukul bola, dan ternyata pukulan itu home run. Makanya di sini Kyosuke ngomong kalau itu adalah sayonara home run. Sayonara home run da. Kyosuke. Sayonara home run da. Sa. Nah, scene ini sebenarnya spoiler sih, tapi karena kalian udah terlanjur lihat di Kaginado, artinya mau tidak mau harus gue jelasin. Kalau di anime, Masato dan Kengo menghilang duluan, dan Kyosuke adalah yang paling terakhir menghilang. Tapi di Kaginado, mereka bertiga menghilang bersama-sama. Buat yang gak nonton anime ini, intinya Riki dan teman-temannya terjebak di dalam dunia mimpi, di mana semua temannya sepakat untuk membuat Riki menjadi sosok yang tangguh, agar dia bisa menerima kenyataan yang akan menanti dirinya. Nah, scene ini kalau di versi anime adalah saat dimana Riki sudah dianggap siap dan teman-temannya satu persatu pergi dari dunia mimpi. Makanya kita diperlihatkan mereka bertiga yang mengucapkan selamat tinggal kepada Riki dan perlahan-lahan menghilang. Kemungkinan kalau di Kaginado, mereka semua menghilang dari dunia mimpi bukan untuk kembali ke dunia nyata, melainkan terkirim ke dunia di Kaginado.
Nah, setelah dari sini, kita diperlihatkan scene dari anime Clannad, yang kalau di animenya berada di season 1 episode 22. Gua dari dulu nggak pernah dan nggak mau nonton Clannad, jadi gua nggak begitu tahu jalan ceritanya. Tapi intinya gini, di versi anime, Nagisa ingin tampil di hadapan orang-orang, tapi dia takut. Nah, kalau di anime, Nagisa nggak ngomong apa-apa dan dia cuma nangis. Tapi di Kaginado, dia ngomong kalau aku tidak bisa melakukannya. Lalu muncul teriakan, wujudkanlah mimpimu, yang adalah suara teriakan dari ayahnya Nagisa. Dan setelah itu, ibunya pun ikutan teriak. Di sini juga Tomoya ikutan turun dari ruang operator, dan dia ikut menyemangati Nagisa dari samping panggung. Makanya di versi Kaginado, ayahnya Nagisa teriak duluan, lalu diikuti oleh ibunya, dan Tomoya pun ikutan ngomong. Selain itu, kalau di versi anime Nagisa mencoba bercerita, tapi di Kaginado dia malah nyanyi lagu Dango. Nah, di sini Tomoya dan ayahnya Nagisa ngomong kalau bukan lagu Dango yang itu. Scene ini merefer ke musik ending Clannad yang berjudul Dango Dai Kazoku, tapi yang Nagisa nyanyikan malah lagu anak-anak Jepang yang berjudul Dango-san Kyodai. Nah, karena ini adalah lagu anak-anak, makanya cuma reaksi ibunya Nagisa yang berbeda karena dia senang melihat anaknya yang imut bernyanyi lagu anak-anak. Oh iya, mumpung kita masih bahas Clannad, anak kecil yang masuk ke dalam planetarium di awal episode adalah karakter bernama Ushio Okazaki yang adalah anak dari Nagisa dan Tomoya. Lalu boneka yang dia pegang adalah maskot Dango di anime Clannad. Lanjut, sekarang kita diperlihatkan karakter dari anime Air. Sekali lagi, gua nggak nonton anime ini, tapi kurang lebih seperti ini ceritanya. Scene ini berada di episode 12, di mana Misuzu memutuskan untuk turun dari kursi rodanya dan dia berjalan ke arah ibunya. Bedanya kalau di versi anime, rambut Misuzu sudah dipotong di episode 11, tapi kalau di Kaginado, rambut Misuzu masih panjang. Mungkin versi Kaginado ingin menggunakan karakter Misuzu yang rambut panjang biar lebih mudah untuk dikenali. Nah, kalau di anime, Misuzu mencoba berjalan ke arah ibunya sambil berkata kalau ibunya adalah garis akhir. Makanya ketika dia berhasil mencapai ibunya, Misuzu ngomong goal. Nah, karena di versi anime Misuzu kesulitan untuk berjalan, makanya mereka berdua kaget ketika tahu kalau Misuzu bisa lari sekencang itu. Dan karakter terakhir yang muncul di anime ini adalah karakter Ayu dan Yuichi dari anime kanon, di mana scene ini diambil dari episode ke-23. Sama seperti yang kalian lihat di Kaginado, intinya di sini Ayu ngomong kalau dia memiliki 3 permintaan, dan di episode ke-23 dia menyebutkan permintaan ketiganya, yaitu mohon lupakan aku. Yuichi-kun, boku no kota, wasurete kudasai. Yuichi-kun, Ayu. Tapi di sini Yuichi malah membalas, kamu lagi-lagi nyolong taiyaki, dan Ayu ngomong di kantin kan masih ada banyak. Nah, kalimat ini merefer ke kebiasaan Ayu, di mana dia memang sering sekali mencuri taiyaki dan ujung-ujungnya malah nyusahin Yuichi. Nah, karena mencuri adalah tindakan kriminal, makanya muncul mobil polisi di belakang Ayu dan dia pun diborgol. Tapi gue nggak tahu nih, kenapa tangan Ayu yang diborgol malah kena sensor. Mungkin ini ada hubungannya dengan hukum di Jepang. Lalu di akhir scene, mereka berdua ngomongin soal baseball. Nah, khusus untuk ini, gue nggak tahu kalimat ini merefer ke apa. Mungkin di antara kalian ada yang tahu, bisa tolong jelaskan di kolom komentar. Oh, satu lagi, kalau di versi animenya, mereka berdua ngomong di dekat pohon yang sudah ditebang. Makanya di scene Kaginado, di antara mereka berdua terdapat pohon yang sudah ditebang. So, itu tadi semua detail yang bisa gue jelaskan dari episode 1 Kaginado. Nah, dari semua anime tadi, cuma Little Buster doang yang gue tonton sampai tamat. Kalau Rewrite, gue cuma nonton sampai season 1-nya aja, dan sisanya gue hanya tahu judulnya doang. Oh ya, sebagai penutup, gue nemu satu detail yang bagus banget. Kalau kalian perhatikan, hampir semua scene yang muncul di episode ini adalah scene dan episode klimaks yang ada di animenya. Ini sesuai dengan judul episode ini, yaitu klimaks dan yang lain-lain. Nah, yang menarik, ada satu anime yang tidak diperlihatkan episode klimaksnya, yaitu Planetarian. Bahkan timelinenya berada jauh sebelum animenya dimulai. Makanya judul episode ini baru muncul setelah pindah dari scene Planetarian. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Funo. Bang, bahas light novel Rebuild World. Soalnya ceritanya cukup menarik. Nanti ya bro, sampai saat ini gue masih belum niat dan belum ada waktu untuk baca light novel lagi. Ada dari Nan Jauh di Hati. Bang, gak pengen bahas detail kecil Yagate Kimi ni Naru? Oke, skip, ini anime gak bener. Dan ada dari Abing. Pengalaman horor nonton anime itu kemarin pas nonton Kanojo no Kanojo. Pas saat adegan di pemandian, tiba-tiba istri masuk. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.